Polres Selatan Melaka membicarakan persoalan daripada berita nasib bangsa ini. Kami berpikir bahwa Indonesia adalah artinya apa? Masalah kembali, ambil kiri, satu jalan berjalan. Maju bang, jangan sampai kemudian kita dikecewa. Jangan sampai terjadi konflik antara rakyat dengan rakyat. Sebab apa teman-teman? Kita harus satu, kita inginkan perubahan. Oke. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersyukurlah hidupku, matiku, ibadahku dan perjuanganku hanya untuk Allah SWT. Kalau sampaikan wantahan amat konstitusi kita pasal 33 ayat 3 bersama bahwa air bumi yang semua yang tergandung yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebagai bukan hati nurani daripada para penguasa. Aspirasi seolah-olah disampaikan. Kalau betul tidak ada negara demokrasi, maka bukan represif yang kita mau, bukan. Kita ini adalah bangsa Indonesia, kita satu. Tapi mengapa? Follow up lagi lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Jadi tuntutan kami sudah diterima dan di sini sudah ada tanggal kita follow up, Pak. Dilakukan oleh beberapa institusi, dalam hal ini mungkin TNI atau Polri, kami minta itu ditindak tegas. Bahwa dalam konteks pembangunan yang diutamakan adalah bagaimana pendekatan secara humanis dari pemerintah, bukan kemudian dengan instrumen-instrumen yang cukup keras. Selanjutnya, Pak, terkait itu reformasi TNI. Selanjutnya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Kami butuh komitmen dari supremasi hukum dan pemberantasan korupsi ini. Yang pertama terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi harus dilibatkan publik, bisa partisipasi publik secara bermakna. Dan itu harus secara terbuka. Kami pasti akan lebih adem dan lebih semangat kalau ada perwakilan dari pemerintah yang secara intens di media-media nasional, TV resmi dalam waktu tertentu akan sampaikan, kami sedang membahas RUU sekian, kami butuh partisipasi di sini, kami butuh pada tanggal sekian dilibatkan. Itu hasilnya partisipasi publik yang kami harapkan. Kepastiannya itu partisipasi publik, bukan versi dari pemerintah, itu partisipasi publik yang betul-betul transparan. Jadi cukup banyak ya media yang bisa digunakan kerjasamanya untuk kemudian sebagai penegasan bahwa pemerintah mau membahas undang-undang ini pada tanggal sekian dan mengundang elemen ini, perubahannya sekian, risalahnya begini. Itu yang kami butuhkan, Pak. Itu. Selanjutnya terkait dengan RKUHP, Pak. Masih soal hukum, RKUHP spesifik RKUHP. Persoalan undue delay atau kasus-kasus yang mandek dalam tahap-tahap proses-proses hukum, itu skemanya seperti apa diatur dalam RKUHP. Kami butuh kepastian itu. Dan kami anggap bahwa kesimpulan sementara dari teman-teman bahwa memang itu beririsan dengan keterbukaan informasi publik. Jadi ketika kasus ada yang mandek dianggap, maka itu memang harus ditransparansikan. Kami bukan tunggu viral dari transparansikan. Jadi kami minta bahwa sistem informasi secara tegas dalam RKUHP nantinya diatur agar seluruh kasus bisa diakses oleh orang yang sedang terlibat dalam hukum, itu bisa mudah mengakses terkait dengan pelaporan yang disampaikan, tahap mana, sampai di bidang mana, wilayah mana, itu perlu transparansi itu. Itu kasus terkait kasus mandek, itu transparansi dalam RKUHP itu harus diatur secara tegas. Seperti apa waktunya, kapan, nah, itu perlu dan penting menurut kami. Karena ini tahapan-tahapan kan dalam proses-proses RKUHP itu yang proses-proses penegakan hukum di wilayah pidana itu yang perlu kami soroti. Selanjutnya kita untuk kamera pengawas, Pak.
persoalan kamera pengawas. Nah, di RKUHP itu diatur sejauh yang kami lihat CCTV. Jadi dalam tahap penyidikan ada disampaikan bahwa dapat digunakan dalam tahap penyidikan kamera pengawas. Nah, kami minta itu dijadikan wajib digunakan. Yang pertama, selain itu kami minta agar supaya diperluas penggunaan itu. Jadi bukan saja pada tahap penyidikan, proses pemeriksaan, lalu kamera pengawas itu ada, atau CCTV lah yang disampaikan itu ada. Tapi dalam tahapan penyelidikan, penangkapan, penahanan, itu kan penyelidikan. Nah, itu perlu. Misalnya kita sedang demonstrasi, pasca demonstrasi kita dianggap makar misalnya, contoh, yang melakukan tindakan penyelidikan terhadap kita punya hak untuk merekam, itu penting. Karena memang filosofis RKUHP kata Pak Wamen adalah untuk kepentingan, untuk menekan penyalahgunaan aparat penegak hukum dan kemudian melihat hak korban. Ya kita dalam hal ini perlu dan penting merasa untuk kemudian hal itu dilakukan. Jadi perluasan penggunaan kamera pengawas bukan saja pada tahap penyidikan tapi pada tahap penyelidikan. Selanjutnya masih tentang persoalan RU perampasan aset. Masuk RU perampasan aset. Kemarin sudah dikatakan bahwa masuk prioritas ya, proyek masuk prioritas. Tapi tidak cukup menurut sampai situ, maka harus ada komitmen tentang partisipasi bermakna dari publik. Tahapan dan caranya seperti apa, seperti yang tadi kami sampaikan. Dan partisipasi bermakna itu ya harus jelas gitu. Pemerintah sampaikan secara terbuka, seluruh masyarakat bisa mengakses bahwa pada tanggal sekian dia sedang melakukan ini dan mengundang siapa, itu jelas partisipasi bermaknanya. Dan jangan keterwakilan tertentu saja. Karena banyak kampus di sini yang kami rasa ketika pembahasan RUU, kampus-kampus lain dilibatkan mahasiswanya. Tapi banyak kampus lain di kita ini nggak dilibatkan. Jadi jangan mengklaim satu dua hal itu kemudian mewakili seluruh mahasiswa. Jadi kami butuh secara lebih, secara komprehensif melihat itu. Minta tolong. Atau setidaknya jika tidak bisa menjangkau tadi keterbukaan informasi itu yang kami tekankan. Selanjutnya pada pendidikan tinggi, permasalahan pendidikan. Persoalan pendidikan ini simpelnya di satu hal. Kami butuh ada satgas pemberantas mafia pendidikan. Yang kemudian dalam satgas pemberantas mafia pendidikan tersebut itu komposisinya melibatkan mahasiswa. Perbandingannya dari mana, studi kasusnya dari apa, kami melihat bahwa permen tentang satgas PPKS ada dalam menyelesaikan pelecehan seksual di tingkat kampus. Bagi kami komitmennya harus ada juga dalam pemberantasan mafia pendidikan. Jadi dalam komposisi di satgas PPKS itu ada mahasiswa. Dan kami minta untuk pemberantasan mafia pendidikan ini melibatkan juga mahasiswa. Karena pengawasan itu perlu terjadi, terutama kalau kita PTS pasti sangat merasakan itu, Pak. Catatan kami sangat banyak. Yang catatan itu kami harap untuk diperhatikan. Jawaban kami satgas itu sangat perlu agar supaya mahasiswa bisa turut serta mengontrol agar penyelenggaraan pendidikan di kampus bisa menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya sementara teman-teman. Perkenalkan, saya Bin. Nama saya Bin. Oke, jadi Kabin kalah sama saya. Saya biasa dipanggilnya Pak Bin. Jangan dia kakak. Siapa Bin? Nah, jadi sebetulnya kalau yang saya catat di sini banyak tuntutannya itu ke DPR. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya jawab. Hal-hal yang tidak bisa saya jawab pasti akan saya laporkan ke pimpinan. Itu jawabannya sebetulnya lebih kepada sudah menjadi keresahan. Pertama itu soal parpol, soal reformasi parpol. Jadi memang ada keinginan dari Presiden untuk merubah sistem pemilu. Dari pemilihan terbuka menjadi lebih tertutup, biar yang namanya popularitas, duit segala macam ya. Ini kan sekarang yang menang itu yang punya duit, bener nggak? Yang populer, yang artis, yang kapabilitasnya belum tentu. Jadi memang kalau soal reformasi parpol ini ada keinginan kuat juga dari Presiden terkait soal ini. Terus juga soal lembaga pendidikan, saya pikir dalam undang-undang udah jelas bahwa partai politik itu adalah
salah satu fungsinya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, problemnya kan itu nggak jalan, ya kan? Problemnya kan itu. Kalau secara esensi sih, namanya partai politik itu alat perjuangan, alat pendidikan politik. Problemnya nggak jalan. Ya mungkin saya nggak biasa. Saya biasanya orasi. Ya, saya pendemo juga, santai. Jadi memang ada problem di partai-partainya ya. Makanya mungkin nanti lewat ya saya kurang paham detailnya. Tapi yang pasti ada keinginan dari presiden kita untuk memperbaiki sistem pemilu. Begitupun dengan reformasi partai.